Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kembali pagi hari ini kita lanjutkan ta'lim kita. Sebagaimana biasa, ta'lim kita berkaitan dengan adab-adab harian yang lebih kita dahulukan tentang adab kepada dua orang tua atau ibu bapa. Pagi hari ini kita awali dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis cukup terkenal. Bunyinya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'watin la turad." Ada 3 doa yang tidak tertolak, la turad. Da'watul walid, pertama doa orang tua kepada anaknya. Dan kedua, da'watul shaim, doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab sunannya nomor 6619, dinyatakan sebagai hadis sahih. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Tirmizi nomor 1905 berbunyi, "Salatu da'watin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 yang mustajab doanya. La syakka fihinna, tidak diragui lagi kemustajaban doa yang 3 itu. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi atau dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar atau sedang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, da'watul walidi ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Juga dinyatakan hadis ini sebagai hadis hasan atau hadis sahih. Nah, yang kita pelajari pagi hari ini adalah berkaitan dengan adab kita kepada orang tua, mengenai bakti dan durhaka anak kepada orang tua. Ada satu hal yang perlu kita pahami, kita jelaskan lebih-lebih kepada anak-anak kita, bahwa doa ibu bapa dan lebih khusus doa ibu adalah salah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Jika ibu bapa atau ibu itu berdoa sungguh-sungguh kepada Allah dengan segenap pengharapan dan keyakinan, setelah melengkapi syarat-syarat, adab-adab dan kaifiat berdoa. Baik doa dalam bentuk kebaikan atau doa dalam bentuk keburukan. Meskipun doa dalam bentuk keburukan itu kita tidak disukai, dilarang dan dicela. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita, bahwa disebutkan dalam hadis seperti ini, la tad'u ala anfusikum, jangan kamu berdoa keburukan untuk diri kamu sendiri. Ala anfusikum, ala itu keburukan. Jangan kamu berdoa untuk kecelakaan, kebinasakan, keburukan untuk dirimu sendiri. 1. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan pula kamu berdoa untuk kebinasakan, kejelekan, keburukan anak-anakmu.
Wala tad'u ala amwalikum. Dan juga jangan kamu berdoa untuk kebinasakan, kerusakan, kejelekan, keburukan amwalikum, harta bendamu. La tuwafiquna minallahi sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajibu lakum. Sebab jangan sampai kalian berdoa, memohon, meminta, mengadu kepada Allah bertepatan dengan waktu sa'ah, di mana waktu itu Allah buka pengabulan doa, lalu dikabulkannya doamu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sedikit kita garis bawahi. Kita dilarang, tidak dibolehkan. Bahkan salah seorang ulama menyatakan haram hukumnya memohon berdoa kepada Allah untuk kebinasaan diri, untuk kebinasaan, keburukan, kejelekan, kehancuran anak, harta. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan apabila seseorang berdoa kepada Allah, lebih-lebih seorang bapak atau seorang ibu atau kedua-duanya berdoa kepada Allah untuk kebinasaan anaknya, kejelekan anaknya, keburukan anaknya, lantaran anaknya durhaka, bengkang, tidak taat, tidak patuh. Lalu dia berdoa, misalnya mencaci, mencela, mengkutuk. Pas ketika itu Allah buka pintu pengabulan doa. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Allah membuka pengabulan doa, membuka pintu pengabulan doa. Pas ketika itu, maka terwujudlah, terkabullah. Istilahnya yastajibu lakum, dia akan perkenakan doamu. Untuk itu, bagaimanapun juga, jangan sampai orang tua, bapak, ibu, atau ibu, bapak, lebih-lebih ibu, semarah apapun dia, sebenci apapun dia, sesakit hati apapun dia kepada anaknya, lantaran anaknya durhaka misalnya, bangkang, menentang, tidak patuh, tidak taat, atau hibah hatinya, sehingga dia kesal. Lalu dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Meskipun doa itu dilarang. Sebab larangan la tad'u ala auladikum. Kamu jangan berdoa untuk kebinasaan, kerusakan, kejelekan, keburukan anak-anakmu. Tapi lantaran orang tua ini kesal, atau marah, atau benci, atau sakit hati, atau hibah hati dia, atau hal-halnya lain, antaran akibat anak itu menurut anggapannya tidak baik atau jelek, lalu dia berdoa. Meskipun doa itu tidak boleh, tapi jangan-jangan ketika dia berdoa itu terbuka pintu pengabulan doa. Seperti yang tadi, bahwa berdoa untuk kebinasaan, kerusakan diri, untuk kebinasaan, kerusakan, kejelekan anak, untuk kebinasaan, kerusakan, kejelekan, keburukan harta benda dan segala macam. Jangan-jangan ketika itu pas doa kita, pintu pengabulan doa dibuka oleh Allah, maka terkabul dia. Contoh misalnya, ketika seseorang berdoa, entah putus asa, entah apa yang dialaminya, derita apa yang sedang dirasakannya, lalu dia minta kebinasaan. Diupatnya dirinya, dikutuknya diri, berdia dia kepada Allah, minta dia kepada Allah, berdoa dia kepada Allah. Maka ketika itu jangan-jangan dikabulkan Allah doanya. Atau tentang harta, contoh di kampung lah. Padi tidak menjadi, tanam-tanaman juga tidak menjadi, usaha macet, kesal dan sakit hati. Dia berdoa, walaupun doa itu tidak boleh,
dia kutuk, dia umpat agar hartanya binasa semuanya. Andaikan pas ketika itu terbukanya pengabulan doa, mustajab. Tentu juga begitu terhadap anak. Bisa jadi dia kesal, atau perasaannya tidak tenang, atau sudah bertubi-tubi masalah dialaminya. Anak pun banyak pula cincong dan cerewetnya. Kalau bahasa kita, anak itu madal, atau tangka, atau penjawab, atau ngerengkang. Karena masalah yang dihadapi oleh bapak atau ibu nak mampu dia menapis menyaring lagi, lalu dia berdoa kepada Allah untuk kebinasaan anaknya. Mati jangkang lah, mati jangkang. Kalau bahasa kampung, tembak patuih, dilentak kolera. Ndak kabar laki kau sepanjang hidup. Itu kesal dan tu, ndak kabar laki-laki kau nanti. Jangan-jangan ketika itu terbuka pintu pengabulan doa. Istajibu, fa istajibu lakum. Maka Allah mengijabahi permintaanmu itu. Ini untuk orang tua. Dan ini juga untuk kita. Ketika orang tua kita kesal, marah, ada masalah, ada problem, ada urusan-urusan yang menyita waktunya, membuat dia pusing ya, pusing, nak tentu arah, lindu, hampir-hampir putus asa. Kita banyak pula laku, banyak pula tingkah, banyak laku, banyak tingkah. Kadang kita tuh mada pula lagi, kemudian cerewet pula lagi, dan segala macam. Kesal orang tua, banyak problem dihadapinya, ini masalah-masalah, lalu dia berdoa kepada Allah. Seperti yang tadi doanya. Andaikan jikalau itu dalam hadis ini pas dia berdoa, kan? La tuwafiqu minallahi sa'at yus'alu fi ata fa yastajibu lakum. Intinya cocok, sesuai, pas, atau tepat waktu dia berdoa itu dengan Allah membuka pengabulan doa, maka dia doa itu. Ini yang pertama yang harus kita hati-hati. Himbauan kepada orang tua, sekesal apapun, semarah apapun, sebenci apapun kepada anak, jangan sampai mendoakan untuk kebinasaan anak, kecelakaan anak, kesengsaraan anak. Nanti disesali. Tetapi hati-hati pula, tidak semua doa orang tua itu makbul. Anak patuh, anak taat, anak penurut, tidak membantah, baik anak. Tapi karena orang tua egois, misalnya, tidak mempertimbangkan segala sesuatunya, atau orang tua memang sudah begitu tabiat dan sifatnya, emosi, naik tensi, terlalu penghibah, yang Allah Maha tahu sebenarnya anak tidak masalah, anak baik-baik saja, hanya pihak orang tua saja, lalu dia berdoa dengan keadaan marah-marah kepada anak. Dilampiaskannya sakit hatinya, marahnya, emosinya, perasaannya kepada anak. Dia ada masalah di luar. Apakah dengan teman-temannya, atau di tempat kerjanya, atau dengan keluarga dan koleganya, atau ada urusan lain. Sakit hati, marah, kesarnya itu dilampiaskannya kepada anak. Anak tidak apa-apa. Barangkali hanya sedikit anak keliru menurutnya. Nah, tidak kemana lagi dia akan dilampiaskannya, dicaci makinya, lalu didoakannya anak supaya celaka. Allah tidak akan mengabulkan. Begitu kata para ulama. Karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Meskipun si ibu doanya mustajab, si bapak doanya mustajab, tapi tidak semua pula doa buruk orang tua itu Allah kabulkan. Kenapa begitu? Kalau Allah kabulkan, binasa semua.
Lau yu'ajjilullah linnasi asyarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Intinya, jika Allah itu kabulkan doa-doa yang dimohonkan oleh seseorang berupa doa jelek, doa buruk, doa tidak baik, sebagaimana pengabulan terhadap doa baik, maka binasalah orang. Karena orang itu emosi. Nanti ucapannya, nanti doanya, nanti permintaannya disesatnya lagi. Karena sudah terlongsong dan terlanjur. Nah, kemudian yang kedua, pagi ini, tadi kita sudah awali. Ada 3 doa yang mustajab. Itu tadi. Mustajab itu makbul. Diperkenakan oleh Allah. Di luar itu makbul juga. Diperkenakan Allah juga. Tapi untuk yang 3 ini lebih cepat pengabulannya. Doa orang tua, da'watul walid, da'watul sa'im, da'watul musafir. Dalam riwayat lain adalah da'watul mazlum. Ini disebut dengan 3 doa mustajab. 3 doa mustajab. Maka sering-seringlah memohon kepada ibu bapa, bapak ibu, agar mereka mendoakan kita. Karena doa mereka makbul. Lebih-lebih sang ibu. Karena rasa sayang ibu itu kepada anaknya tidak dapat digambarkan, tidak dapat dibayangkan. Ketika seorang ibu dengan sungguh-sungguh memohon, meminta kepada Allah, mengadu kepada Allah untuk anaknya, untuk keselamatan anaknya, kebahagiaan anaknya, kesuksesan anaknya, kebaikan anaknya. Apalagi dia berdoa di tengah malam, di saat-saat pengabulan doa. Tidak henti-henti, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan dia berdoa. Maka makbul. Jangan sepelekan doa. Doa itu suatu kekuatan luar biasa, suatu senjata, sesuatu doa yang bikin orang untuk bertahan. Adalah doa. Maka kita semua yang hadir sini atau yang menyimak ini sering-seringlah memohon kepada ibu, doakan saya. Tapi ibu tidak diminta pun pasti doa. Apalagi kita minta. Lebih-lebih kalau kita patuh, taat, kita berbakti, kita berbuat baik, dia pasti doa. Ada yang dilupakan oleh kita ini. Kita sukses, kita berhasil, kita berjaya, kita baik, kita seperti ini. Bisa jadi ibu berdoa kepada Allah diam-diam. Doanya yang makbul. Sehingga kita diberi oleh Allah kekuatan. Diberi kemampuan. Diberi kesanggupan. Sehingga jadinya apa? Kerja kita sukses. Usaha kita lancar. Apa yang kita cita-citakan dapat. Karena doa ibu diam-diam. Maka penting kita sering-sering meminta, memohon kepada ibu. Kepada bapak, iya juga. Tapi ibu biasanya lebih dalam. Ibu biasanya lebih sungguh-sungguh. Karena perasaannya, emosinya kepada anak, kedekatannya dengan anak. Dua orang tua itu termasuk ibu, termasuk bapak, termasuk ibu. Cuman kata sebagian ulama, ibu lebih khusus. Karena si ibu syafaqahnya, kecintaannya, kasih sayangnya, kelembutannya kepada anak melebihi sama bapak. Meskipun bapak ada juga yang seperti itu, cuman jarang. Maka ketika si ibu berdoa, waktunya pas, suasananya pas, keadaannya pas, tempatnya pas. Dia juga berdoa sungguh-sungguh penuh harap, memenuhi syarat-syarat, ada adab dan kifiat-kifiat. Lalu dia ajukan kepada Allah doa itu. Dikabulkan Allah. Jangan lupa, kita tidak boleh ujub, kita bisa begini, hebat kita. Betapa banyak orang sukses itu sebetulnya adalah doa ibu bapak. Lebih khusus doa ibu. Maka pagi hari ini himbauan.
kepada kita semua, baik anak-anak yang hadir di sini, di luar ini, para ustazah juga, dan siapapun yang mendengar, melihat, menyaksikan acara kita ini. Yang pertama, garis bawahnya adalah ada 3 manusia yang apabila berdoa langsung Allah kabulkan. Salah satunya adalah doa ibu, doa bapak, doa ibu, atau doa kedua-duanya. Yang kedua, mari kita lebih berbakti, banyak berbuat baik, nampakkan kepatuhan kita kepada ibu bapak, lebih-lebih kepada ibu. Karena mereka kalau sudah tersentuh hatinya, pasti berdoa kepada Allah. Apa bedanya kita minta doa dengan langsung daripada mereka doa? Beda. Doa kalau diminta, berarti kita tahu bahwa dia mendoakan kita. Tapi kalau doa tidak minta, ala zahril ghaibi, diam-diam orang berdoa untuk kita, itu langsung mustajab. Jangankan ibu bapak. Si A ini dia berdoa untuk kita. Diam-diam. Tanpa kita tahu. Barangkali karena dia sahabat kita, kawan kita, teman kita, murid kita, atau guru kita, atau siapa saja. Lalu doakannya kita diam-diam tanpa siapapun tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Agar kita berhasil. Nih, bagi penghafal Quran yang sekarang sedang mendalami bahasa Arab juga, diam-diam dia berdoa. Ya Allah, tabahkan hatinya, kuatkan dia, beri dia ketekatan. Hendaknya menjadi hafiz dia. Nah, itu makbul. Karena doanya tanpa dipesan. Kalau doa dipesan, kita tahu. Kita tahu. Tapi tanpa dipesan, langsung dari hatinya. Dari lubuk hati terdalam, berdoa kepada Allah, makbul. Namanya ala zahril ghaibi. Kalau orang biasa saja berdoa makbul kepada Allah, secara diam-diam dia doa tanpa kita tahu, bagaimana kalau ibu diam-diam dia? Di tengah malam dia bangun, ketika sujud, atau di akhir salat, atau setelah salat. Tidak kita minta, tidak kita mohonkan. Tapi ibu atau bapak atau ibu atau kedua-duanya sama-sama meminta, memohon kepada Allah untuk keberhasilan kita anaknya. Langsung makbul. Nah, jangan lupa, langsung makbul. 2 penyebab, 3 penyebab. Pertama, dia doa diam-diam. Ketiga, doanya sudah makbul juga, karena dia orang tua. Ketiga, dia berdoa di waktu yang tepat, tempat yang pas, tengah malam, dan seterusnya. Nah, pancinglah ibu bapak kita agar dia berdoa dengan seikhlas-ikhlasnya, penuh harap dan yakin, menghibah-hibah kepada Allah. Jangan minta-minta, pancing saja. Selalu berkabar kepada beliau, berbakti, berbaik kepada beliau-beliau orang tua kita, bapak atau ibu, agar kita diam-diam didoakannya. Jangan lupa, anak yang berhasil jangan lupa, bisa jadi keberhasilannya itu adalah doa ibunya, doa bapaknya, bukan kehebatannya, tapi doa bapak ibunya lah hebat. Sukses dia. Jangan lupa itu. Kita sering melihat tulisan-tulisan jasa ibu, doa mandi. Kan ada merek mobil, jasa ibu. Ada lagi merek mobil, restu ibu. Ada lagi mereknya, jaso mandi. Itu semua kan mereka mengingat ini semua doa orang tuanya, usaha orang tuanya. Barangkali itulah pagi hari ini masih melanjutkan adab kita kepada ibu bapa atau kepada salah seorang keduanya, termasuk pagi hari ini yang harus kita ingat, doa mereka sangat kita harapkan. Dan khusus kepada ibu bapa, jangan doakan untuk kebinasaan anak.
semarah apapun, sebenci apapun, sesakit hati apapun, sehibah apapun, seemosi apapun, tahanlah doa. Nanti terbuka pintu pengabalan doa. Doa ibu, doa bapak untuk kebinasaan anaknya haram hukumnya. Tapi karena tidak tahan mereka berdoa juga, lalu Allah kabulkan, maka jadilah doa itu makbul. Semoga ada faedah manfaatnya pagi hari ini kita di luar ini duduk bersama-sama. Semoga juga burung-burung, angin, dedaunan, suasana kita menjadi saksi bahwa pagi hari ini kita telah taklim, di mana juga malaikat ikut serta hadir di sini. Begitu informasi hadis, mereka tidak terbang, mereka merendahkan sayap-sayapnya, ikut hadir di taklim. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat kepada Allah, agar kita dirahmati Allah dan diberi ampunan. Begitulah fadilah ta'lim itu. Semoga demikian adanya. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.